Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta horor, kali ini Bang Bets akan menceritakan suatu kisah mistis yang dialami oleh Kiki, salah satu saudara Bang Bets sendiri saat ia masih kecil. Mungkin saat kecil dulu, kita sering mendapat larangan untuk keluar rumah ketika sudah waktu maghrib karena pamali. Dan banyak makhluk halus keluar pada waktu itu, kata orang tua zaman dahulu. Tapi mau percaya atau tidak, semua itu tidak akan ada tanpa alasan yang jelas. Kejadian ini terjadi kira-kira pada tahun 2005. Waktu itu, Bang Bets sendiri masih berumur sekitar 5 tahun dan masih belum tahu apa-apa. Kala itu, Kiki yang masih berumur 10 tahun bermain petak umpet dengan 5 orang temannya. Mereka bermain di sekitaran rumah pada jam-jam menjelang maghrib. Sebelumnya, mereka sudah diperingatkan untuk segera pulang, namun masih saja ngeyel. Karena pada saat itu juga, di daerah rumah masih belum padat seperti sekarang. Rumah-rumah masih berjarak dan masih banyak perkebunan. Waktu itu, Dika yang bertugas mencari. Kiki beserta Rian, Valdo, dan Edo yang bersembunyi. Awalnya mereka berencana untuk bersembunyi bersama. Namun, Kiki malah memilih untuk bersembunyi sendiri. Kiki bersembunyi di samping sebuah rumah kosong yang sudah cukup lama tidak dihuni. Kiki merunduk di pojokan depan rumah itu. Tapi tiba-tiba saja, ia terpaku oleh sebuah pintu di ujung samping belakang rumah itu. Ada sebuah kain seperti spray yang diselampirkan di sana. Namun, tiba-tiba saja Kiki merasa spray itu seperti mendekat dan semakin mendekat. Semakin terlihat jelas bahwa itu bukanlah spray, namun sesosok pocong. Pocong itu melayang makin mendekat, semakin dekat dan semakin jelas pula wajah pocong itu. Kiki melihat wajahnya sudah membusuk. Sesosok pocong berwajah rata yang mengeluarkan darah dan bau busuk. Pocong itu terus mendekat hingga wajah mereka bertatapan tak lebih dari sejengkal tangan. Kiki tak bisa menjerit, tak bisa berlari, bahkan bergerak pun ia tidak bisa. Ia seakan dipaksa untuk melihat wajah busuk sosok itu. Tak lama setelah itu, ia mulai bisa bergerak dan menangis histeris. Ia menjerit sambil berlari. Kemudian dipanggilkanlah kakaknya oleh teman-temannya. Dan setelah itu, bersama-sama mereka kembali ke tempat di mana Kiki melihat pocong itu. Di sana, mereka hanya melihat spray yang terselampir di sana. Namun berbeda, Kiki masih bisa melihat pocong itu di sana. Karena terus histeris, kakaknya mengajak Kiki ke rumah pamannya untuk menjemput orang tua mereka yang sedang ada di sana. Diboncenglah Kiki oleh kakaknya menuju ke sana. Namun lagi, Kiki masih melihat pocong itu di sisi jalan. Tambahlah ia histeris. Setelah sampai dan bertemu dengan orang tuanya, mereka semua pulang bersama-sama, ditemani oleh keluarga paman juga. Namun masih saja, saat perjalanan pulang, ia masih diikuti oleh sosok pocong itu. Namun hanya Kiki yang bisa melihatnya. Sesampainya di rumah, Kiki masih saja histeris dan trauma karena masih terbayang sosok itu dan merasa sosok itu masih terus mengikutinya. Akhirnya, diadakanlah pengajian di rumah Kiki bersama keluarga besar kami karena semua ikut berkumpul untuk menemani Kiki. Namun, sayangnya, Pak Jamari yang saat itu adalah sesepuh dan orang pintar di kampung ini belum bisa datang karena masih belum pulang kerja. Kiki masih saja gemetaran. Ia masih sering sekilas melihat pocong itu di pojokan rumah, namun langsung menghilang. Kemudian terlihat samar-samar lagi di tempat yang berbeda. Kejadian itu berlangsung hingga beberapa jam. Saat sudah mulai larut malam, keadaan juga sudah mulai tenang dan beberapa orang sudah pulang. Namun,
Masih ada para pria yang berjaga di teras rumah sembari bercengkrama. Malam itu, Kiki merasa ingin pergi ke kamar mandi. Karena masih takut, ia ditemani oleh ibunya, namun tidak sampai di dalam. Saat Kiki buang air kecil, sangat terkagetlah ia melihat sosok pocong itu menggantung di langit-langit kamar mandi. Dan terlihat sangat jelas wajah makhluk itu menatap ke arahnya. Kiki pun menjerit dengan sangat hebat. Orang-orang yang tadinya di depan pun semua masuk untuk mengecek. Saat ibunya membuka kamar mandi, ia melihat Kiki sangat ketakutan dan menatap ke arah langit-langit kamar mandinya. Tubuhnya seakan kaku dan tak bisa digerakkan. Matanya melotot, terus menatap ke langit-langit itu. Keadaan yang sebelumnya sudah tenang kembali menjadi sangat mencekam. Walaupun tidak melihat, mereka semua ikut bisa mencium aroma busuk dan melihat ada beberapa belatung di pojokan kamar mandi. Di saat itu, datanglah Pak Jamari, yang setelah pulang kerja diberitahu oleh istrinya bahwa dari maghrib tadi, Kiki diganggu oleh sosok pocong dan bermaksud untuk menengok. Ia langsung membacakan doa dan mengusap tangannya ke wajah Kiki. Seketika, Kiki langsung lemas dan menangis sembari menunjuk jika pocong itu ada di sana. Berbeda dengan yang lain, Pak Jamari juga bisa melihat sosok ini dengan jelas. Sembari merapal doa, Pak Jamari mendekati sosok itu dan bergerak seakan mendorong jauh makhluk itu. Saat itu, Kiki melihat sosok itu seakan mundur perlahan, dengan melayang semakin jauh dan menjauh, hingga akhirnya menghilang. Kiki pun akhirnya bisa tenang dan tidak diikuti oleh sosok itu lagi. Namun, mulai saat itu, Kiki menjadi sedikit lebih peka. Seakan ia lebih mudah merasakan kehadiran sosok-sosok halus. Namun, ia lebih sering melihat sosok pocong, bahkan hingga sekarang. Sekian dulu untuk cerita ini. Jika teman-teman memiliki cerita mistis yang menarik untuk diceritakan, silahkan tulis cerita kalian dan kirimkan ke email @bangbets27@gmail.com. Cerita yang Bang Bet anggap menarik akan Bang Bet buatkan video story-nya. Terima kasih karena sudah menonton dan terus mendukung channel Bang Bet. Silahkan klik like dan subscribe agar Bang Bet bisa terus bersemangat dalam membuat konten seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.